Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Darul Akhirah Bapak Haji Markan beserta jajarannya, para sesepuh, imam rawatib, para penasehat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian subuh rutin Masjid Darul Akhirah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya 2 pekan yang lalu tidak bisa hadir karena kena gejala tipes, Pak. Sekarang kalau sakit itu harus bed rest, karena kalau nggak istirahat ujung-ujungnya jadi COVID nantinya. Karena sakit itu masuk rumah sakit yang bukan COVID jadi COVID nanti, Pak. Makanya saya istirahat total, agak lama lah, hampir 2 minggu ya, tiduran aja di rumah, minumin pil cacing, jadi sembuh. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit dan dijauhkan dari wabah. Saya pikir kalau vaksin sudah keluar, aktivitas normal. Tapi ternyata Pak makin diketatkan kembali. Kasihan yang mau hajatan ini. Mulai Senin besok ya. Ini hari terakhir nih kalau mau hajatan tuh. Jadi bahkan buat bujang-bujang yang mau nikah, bagus itu nikah. Jadi kesempatan punya alasan nggak kunjungan gitu kan. Nggak kunjungan, nggak nikah, nggak pesta gede-gedean. Alasannya cukup gitu. Jadi karena COVID ya. Baik, sekali lagi kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rahasia rezeki. Kita bicara tentang rezeki. Karena sampai hari ini rezeki itu masih misteri dalam konsep pemikiran umat manusia. Ada beberapa jalan rezeki. Ada beberapa jalan rezeki. Jalan saja Pak, bukan penentu. Karena istilah orang itu banyak jalan menuju Roma. Jadi jalan itu enggak satu. Jalan itu banyak, bahkan lebih daripada kriteria yang sudah kita pahami. Yang pertama, rezeki itu rezeki lil kasab. Rezeki lil kasab. Rezeki lil kasab ini jalan ikhtiar atau berusaha. Walaupun rezeki dengan ikhtiar ini ya macam-macam, karena ikhtiar manusia bervariasi. PNS tinggal nunggu gaji bulanan sama tunjangan. Karyawan juga begitu, gaji bulanan. Tukang ojek tergantung pesanan. Pedagang tinggal laris atau tidaknya. Orang-orang tidak sama usahanya. Bahkan kadang-kadang saya menyaksikan Pak, ada orang yang kerja keras
tapi belum tentu dapatnya banyak. Coba bapak-bapak lihat Pak Ogah yang di jalan raya itu. Pak Ogah namanya ya Pak ya. Tukang sedikit membantu mengatur lalu lintas. Itu satu mobil muter belum ngasih, 2, 3 belum ngasih, mobil ke-10 muter baru ngasih. Itu pun 1000 yang duit kerincingan itulah. Itulah rezekinya. Kehujanan, kepanasan, debuan, selip dikit ditabrak kendaraan lain, dapatnya 1000. Ada yang agak naik kelas dikit, tukang parkir 2000. Begitu kita datang parkir, nggak kelihatan tukang parkirnya. Maaf kalau ada ya, tukang parkir nggak kelihatan. Begitu kita keluar pulang, prit bunyi sempritnya. Udah 2000 itu Pak. Ya kalau ada duitnya kasih, kita berbagi namanya, berbagi rezeki. Kemudian ada yang enak betul kerjanya, cuman di belakang meja ngotak-ngatik laptop, tanda tangan rek-rek, cair duitnya gede. Ada orang itu Pak dalam sehari saja penghasilannya 100 juta, ada yang 1 miliar. Kalau saya lihat di pelabuhan karena sering ceramah ke sana, ngelihat kulik-kulik itu, satu kulik bisa ngangkat 100 karung. Ibarat kata ketimpa karung aja mereka mati. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan berkalang tanah seperti petani, ya dapatnya segitu aja. Kayak kulit itu habis dimakan sama jamu sama ngudut, dikit pula bawa pulang ke rumah. Inilah rahasia kehidupan. Tapi itulah ikhtiar, itulah usaha, itulah pekerjaan. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya yang paling baik apa yang kalian makan adalah hasil keringat kalian sendiri. Hasil usaha kalian sendiri. Itu yang paling baik yang kita makan. Jadi syukuri apa yang sudah menjadi milik kita, apa yang sudah kita ikhtiarkan. Enggak perlu envy kalau kata anak sekarang, enggak perlu iri dengan orang yang dapat lebih. Tapi itulah kerja kita, itulah keringat kita, itulah yang terbaik untuk kita makan. Jalan pertama. Jalan kedua ada namanya rezeki dengan jalan lin nasab. Karena faktor keturunan, warisan. Kayak anak gubernur itu enak Pak. Begitu lahir sudah sugih kan. Anaknya Abu Rizal Bakri, cucunya, begitu lahir sudah kaya. Sudah disiapkan investasi perusahaan yang banyak dan besar. Karena anak orang kaya. Yang paling enak itu dapat mertua kaya, anaknya cuma 1. Nah mertuanya mati semua. Langsung hartanya terwariskan semua. Yang mertuanya kaya jangan berdoa begitu ya Pak ya. Artinya lin nasab, itu juga jalan rezeki. Walaupun tidak boleh bergantung dengan faktor lin nasab. Karena sudah banyak ceritanya. Orang tua meninggal, warisan banyak, habis. Gampang betul ngabisin harta itu. Habis, enggak bersisa. Malah jadi rebutan anak-anak cucung-cucung. Menjadi sengketa satu sama lainnya. Karena bergantung pada lin nasab. Makanya kalau orang tua meninggal, jangan seolah-olah nungguin harta warisannya. Kapan matinya orang tua ini. Ngobatin mahal, perawatan mahal misalnya, harta tinggalan masih ada, mending mati sekalian, seolah-olah sedemikian rupa. Bahkan banyak anak-anak yang ketika orang tuanya meninggal tidak bersedia membayarkan hutang orang tuanya, padahal itu kan menghalangi masuk surga. Man mata wa huwa bari'un min thalathin. Barang siapa yang mati bebas dari 3 perkara.
minal kibri, sombong. Kemudian minad dain, hutang. Minal ghulul, korupsi. Dakhulal jannah, masuk surga dia. Jadi kalau kita ini mati masih bawa sombong, mati bawa utang, mati bawa korupsi, maka terhalang untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tua meninggal, bakti anak yang pertama salah satunya adalah segera membayarkan hutangnya. Kalau tak sanggup membayarkannya sekarang, hiwalah. Apa itu hiwalah? Menguasakan pembayaran hutang, pindah utangnya. Utang bapak saya 10 juta. Nah, agar tidak membebani bapak saya, maka hutang bapak saya ini menjadi hutang saya. Bikin perjanjian baru, hutang saya sebagai penanggung hutang. Jadi orang tua sudah tidak punya hutang lagi. Bebas, tenang. Begitu caranya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, rezeki faktor lil hasab. Lil hasab ini dari arah yang tidak disangka-sangka. Merujuknya ke surah At-Talaq itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan yaj'al lahu, dijadikan atasnya, diberikan untuknya makhraja, jalan-jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau mentok nih Pak, ikhtiar mentok, kemudian ngarep warisan, enggak ada warisan, ngutang, enggak ada yang mau ngutangin, boro-boro mau ngutangin, datang ke rumah orang saja dikunci pintu, umpama mentok nih kita, cari yang lil hasab, dari arah yang tidak disangka-sangka. Munajat kepada Allah. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Memohon kepadanya, nanti Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di luar perhitungan. Enggak pernah nabung naik haji. Belum pernah ngambil porsi haji. Tiba-tiba naik haji. Misalnya dapat hadiah dari Pemda misalnya, itu kan lil hasab, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak saya dulu lah, ini cerita pengalaman pribadi. Saya dulu kan kemana-mana naik sepeda jengki yang model baru itu, yang harga 500.000 lah waktu itu Pak. Mana-mana naik sepeda. Ceramah ke Panjang itu naik sepeda kejauhan kan, maka naik bis Panjang yang warna oranye dulu ya Pak ya, naik bis Panjang itu. Tapi kadang-kadang sekali-kali tak bawa sepedanya sampai ke Panjang itu, kantor Bea dan Cukai, kan ngisi orang sugih semua tuh Pak. Begitu saya keluar, pas hari bawa sepeda itu, sepedanya kan tak taruh jauh bawah pohon, jangan di parkiran, ketahuan, malu kan. Ceramah bawa sepeda, kiri amat ustadznya ini. Pikir mereka nanti kan begitu. Ustadz, mobilnya mana? Enggak punya mobil kata saya. Oh, bawa motor. Kan enggak mungkin ustadz bohong ya Pak ya. Tak iyain nanti ketahuan kan malu. Bawa sih Pak, cuman sepeda kata saya. Lo mana sepedanya? Itu bawa pohon kata saya. Jauh amat parkirnya, enggak apa-apa. Itu habis pengajian Pak, Seninnya langsung ditelepon. Ustaz, yang nelpon tuh sales marketing. Hari ini ke dealer motor ya, Honda Tunas Dwi Pamatra. Ini ngapain pikir saya? Bawa KTP-nya, nah dapat motor nih saya pikir saya. Bawa KTP, ini tuh lil hasab Pak. Saya nggak pernah ngeridit, nggak sanggup ngeridit itu. Lil hasab.
Wah ini betul-betul ini pikir saya. Belum mandi saya pagi itu, wudhu saja, berangkat. Dulu masih Damri lah, dari arah Korpri itu kan. Naik Damri, turun, bener. Namanya Haji Khairuddin. Start, pilih motor. Tapi jangan yang mahal-mahal. Ada ujungnya. Kalau nggak ada ujung yang mahal-mahal, yang paling mahal tak pilih itu motor. Saya nanya sama salesnya itu, ini mas yang paling murah mana? Yang ini nih, Fit X. Nah, yang sering saya bawa ke sini tuh Pak. Fit X tahun 2008. Harganya 10.500.000. Langsung dibayar cash oleh Pak Haji Khairuddin. Dikasih helm, dikasih jaketnya. Nanya salesnya, kata sales, Pak ini mau kami antar ke rumah. Alamatnya di mana? Enggak usah kata saya. Tak naikin aja di motor walaupun saya belum punya SIM. Enggak usah. Ya sudah Pak, ada bensinnya enggak ini? Ada katanya sekitar setengah liter. Nanti di pom sana itu isi aja. Starterin panas Pak, jalan. Begitu keluar di Jalan Raden Intan itu, saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Innova, punya Fortuner, yang penting saya punya Fit X. Itu rasanya bersyukur. Nah itu kan lil hasab itu. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namanya kita tinggal ngontrak Pak. Ngontrak aja susah, makan saja susah. Pernah kita sedikit berburuk sangka sama Allah? Pernah Pak. Karena begini, udah ibu kontrakan nagih kita nggak bisa bayar. Kita ibu kontrakan, ntar lagi ada yang mengisi baru, cepat pindah. Subhanallah. Beras habis. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada yang ngundang kendurenan. Luar biasa berkahnya kendurenan. Tapi nggak ada yang ngundang. Sampai besoknya ketemu intip. Ini namanya lapar. Intip bekas masak itu kan, kalau zaman dulu kompor minyak kan pakai periuk, pasti ada intipnya itu. Rendam air panas dimakan. Saya jadi mikir, kok susah amat hidup ini. Guru ngaji kok macam begini. Mengutang ke warung, utang kemarin belum dibayar. Mau minta ke tetangga malu. Ngempet Pak. Kok begini amat Allah ini. Sampai begitu. Subhanallah. Tapi istighfar. Mengapa saya berpikirnya begitu? Karena kadang-kadang kalau ketika kita mentok, Allah kasih rezeki lil hasab. Enggak lama dari itu saya pengen nabung haji lah, buka tabungan. Berapa hari habis buka tabungan haji, ada yang telepon, Ustadz, udah sering ceramah, udah haji belum? Belum lah kata saya. Mengapa Pak Haji? Ya haji kata dia, masa ceramah saja? Ya duitnya nggak ada. Gini aja kata dia, buka tabungan. Udah kata saya kemarin 3 hari yang lalu. Cocok kata dia, sini nomor rekeningnya. Nanti saya yang nyicil 1.500.000, 1 juta. Nanti kalau sudah cukup cek aja. Langsung ambil nomor porsi. Seminggu kemudian dia telepon, Ustadz nggak jadi nyicil tabungan hajinya. Loh nggak jadi kata saya. Ya jangan marah dulu kata dia. Nggak jadi dicicil karena kata istri saya, Pak kasihan ustadznya, lunasin aja sekalian. Alhamdulillah. Nah disitulah saya memahami Pak, lil hasad, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu bukan cuma buat ustadz, buat bapak-bapak juga. Semua orang punya hak yang sama di hadapan Allah. Jangan dikira orang suci itu ustadz, belum tentu. Walaupun saya ini ustadz panggilan doang Pak, ya sama aja. Kadang-kadang ngelihat cewek juga lupa ngedipnya, lupa nunduknya, khilaf. Kalau khilaf kan boleh sih. Khilaf, astagfirullah, baru istighfar. Sama juga, manusia biasa. Kita punya hak yang sama di hadapan Allah. Ketika kita sedang ditimpa sesuatu yang kurang baik, jangan menyalahkan Allah. Saya ceramah ke Melinting, Lampung Timur. Tempatnya dicari-cari nggak ketemu. Udah sampai di sana, kata panitia, mohon maaf Pak Yai, yang ceramah bukan Pak Yai. Loh siapa kata saya? Ada dari Metro. Ini yang undang saya siapa? Ternyata yang undang saya lurahnya, kepala desa. Lurah ngontak saya, ketua panitia ngontak dari Metro.
Nggak ada satupun yang dibatalkan, Pak. Gini aja lah kata saya, ini rezeki masyarakat sini. Ceramahnya double. 2 kali ceramah kan enggak apa-apa, yang biasa juga di TV. Waduh, nggak enak lah kayak lomba ceramah kata dia. Wong amplopnya juga cuma 1, ya beli di warung kata saya. Nggak enak Pak Yai sama Yai yang di Metro sudah senior. Kita nggak ngomong dari awal kalau bakal begini. Karena ini kesalahan lurahnya. Lurahnya mana kata saya? Kabur Pak, nggak tanggung jawab. Ya sudah kalau begitu salamin sama Pak Yai Samsudin Thohir. Saya langsung pamit pulang biar beliau yang menyampaikan tausiah. Pulang waktu itu jalannya masih hancur Pak. Jalan Insinyur Sutami itu sampai Siribawono kan masih hancur. Lama sampai sininya. Waduh, nggak pulang modal nih pikir saya. Supir berapa kan gitu ya, bensin berapa, waktu di jalan makan minum. Mulai nyalahkan Allah kan? Mulai menyalahkan Allah. Sampai rumah istirahat. Karena malam ada jadwal ceramah Bada Isa di Antasari. Pengajian akbar juga itu, zaman-zaman Isra Mi'raj begitulah. Sampai di sana ceramah, karena acaranya panjang betul. Jam 11 malam baru ceramah. Saya takut orang pada ngantuk semua. Jam 12 selesai. Pamit pulang. Panitianya lupa nyangoni, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya duduk di kasur malam-malam itu. Sial amat saya hari ini ya. Subhanallah. Tapi jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Karena di satu sisi Allah sedang menguji niat ikhlas kita. Tulus kita. Jangan sampai jadi salah niat kan. Ujung-ujungnya pahalanya berhenti di amplop nantinya. Allah ingin menguji keikhlasan kita. Ada rezeki lil hasab, dari arah yang tidak disangka-sangka, dan banyak sekali rezeki lil hasab itu. Kayak saya ini Pak, termasuk yang punya keturunan itu nggak mudah. Karena dulu lama nggak punya anak, begitu program ke dokter, kata dokter, Ustadz ini harus istirahat dari aktivitas kalau punya anak. Jadi nggak usah mikir yang berat-berat, nggak usah nulis, karena saya banyak nulis juga Pak. Terlalu banyak menggunakan otak kiri juga. Nggak usah nulis, istirahat dulu. Kalau bisa bulan madu lah sebulan kemana? Duitnya dari mana? Bulan madu kelamaan. Tapi tak coba bener Pak. Begitu istirahat, ikhtiar, doa gitu ya. Hamil. Itu anak saya yang pertama. Umurnya sudah 5 tahun. Nah kemarin kebentur corona kan, yang 3 bulan kita nggak ngapa-ngapain, masjid aja nggak boleh Jumatan itu. Saya langsung mikir, ingat fatwa Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam kita nggak berangkat ke pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Istirahat tuh Pak 3 bulan. Begitu istirahat, alhamdulillah, rezeki ada saja. Rezeki datang, rezeki semakin dimudahkan Allah. Karena istirahat, istri saya hamil lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Itu lebih daripada emas segunung itu. Anak perempuan, yang pertama laki, yang kedua perempuan, sudah lahir Pak. Jadi pas zaman stay at home itu, positif hamil. Jadi kalau orang positif kan takut tuh. Nah, istri saya positif hamil dan punya anak. Artinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berburuk sangka dengan Allah taala. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, ada rezeki lil khasab. Yakni lil ghasab, yakni mengambil hak orang lain. Al baghyu bi ghairi haq. Ngambil apa yang bukan haknya. Itu jalan rezeki juga, tapi salah. Kalau jalan itu nggak berkah. Nah ini banyak ini Pak, yang jalan rezeki al-baghyu bi ghairi haqqin, ngambil apa yang bukan haknya. Apalagi Indonesia ini punya citra buruk, indeks korupsinya masih ranking 4. Orang itu menjadi biasa mengambil hak orang lain. Jangan. Karena mengapa? Nanti yarfa'allahu ta'ala al-barakata min kasbihi wa rizqih. Allah cabut keberkahan dari rezeki dan usahanya.
Mulai dari rentenir ya Pak. Saya pengennya pemerintah itu ada khusus polisi rentenir. Kan ada polisi air, laut dan udara. Ada polisi darat, polisi biasa gitu ya. Ada cybercrime kan ada kan? Ada Polantas kan? Ada Densus 88, ada Brimob gitu. Ada cabang-cabangnya. Nah, saya pengen betul pemerintah punya polisi rentenir. Hajar tuh rentenir. Habis Pak pedagang-pedagang kecil itu. Subhanallah, kalau ngutang ke bank mah masih enak, apalagi dana kur. Itu mah bukan keuntungan yang diambil bank, cuman biaya administrasi. Ngutang ke bank masih enak, tapi kalau ke rentenir, ini yang kemana saya tangani, utangnya 2 juta. Bunganya per minggu 1 jutanya 300.000. Jadi seminggu bunganya 600.000. Bagaimana dengan kalau sebulan? Astagfirullahaladzim. Rentenir segitunya. Dan anehnya masyarakat kita ini, kalau ngutang ke bank, berani nggak bayar, apalagi nggak punya anggunan. Berani kabur. Apalagi ngutang sama tetangga. Tetangga nagih, yang ditagih lebih galak daripada yang ngutangin Pak. Tapi kalau ngutang ke rentenir kok membayar? Para rentenir itu tidak punya hak apapun untuk mempidanakan. Malah itu kan praktek bank gelap. Itu menurut saya kejahatan mengambil hak orang lain yang masif di masyarakat Bandar Lampung ini rentenir itu. Banyak. Kalau di Darul Akhirah mah nggak ada Pak. Di pasar cobalah lihat. Kasihan pedagang-pedagang pasar masyarakat kecil itu. Saya tanya ngapa lapu-lapu minjem rentenir, mentok Ustadz mau bayar daftaran ulang anak sekolah. Tiap hari dipanggil guru anak saya. Belum lagi malu sama teman-temannya, subhanallah. Ada lagi buat beli HP, sekolah daring sekarang ini. Anak malu Ustadz nggak punya HP, subhanallah. Ngutang ke rentenir, tapi resikonya sampai sedemikian rupa. Makanya kita punya gerakan serbu itu ya Pak. Kita ingin berbagi. Karena lapar itu pahit. Saya sudah merasakannya. Punya hutang itu enggak enak, harga diri yang dipertaruhkan. Maka kita membantu. Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Baik. Siap-siap kalau yang mau bertanya ya Pak. Saya kembali kemudian yang berikutnya. Tentang rahasia rezeki ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, rezeki itu nasib, bagian. Bahasa Indonesianya bagian, bahasa Arabnya nasib. Makanya bapak-bapak jangan merendahkan orang yang kurang dari kita. Jangan pula iri dengan orang yang lebih dari kita. Kok saya nggak seperti dia? Jangan, karena itu bagian. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang rezekinya sama. Setuju nggak kira-kira? Nggak ada yang sama. Beda-beda, Pak. Rezekinya beda-beda. Jangan dikejar rezeki itu. Ikhtiar saja. Saya sering menyampaikan begini, ngapa kita bekerja Ustadz? Bekerja kewajiban. Tapi orang yang bekerja belum tentu kaya. Setuju nggak kira-kira? Sama kayak orang sholat. Sholat ini kewajiban. Tapi orang yang sholat belum tentu kaya. Ada orang yang rajin sholat, tapi hidupnya pas-pasan, tapi berkah. Berkah ini yang penting kan? Ada yang kaya raya, tapi nggak pernah sholat. Kadang-kadang saya ketawa sendiri Pak. Lihat orang kaya raya, cantik, mulus. Ya saya tahu lah orang cantik apa enggak kan gitu. Cantik, mulus, pakai bajunya lekton, singkele eketoen, celana pendek begini. Ini yang bikin kita istighfar itu kan. Celana pendek, turun dari mobil Mercy, klimis, kinclong. Supirnya pakai peci, subhanallah.
Yang pakai peci nih rajin sholat 5 waktu nggak pernah telat, tapi cuman jadi supir. Ini yang agamanya mak jelas, Tuhannya aja nggak jelas pak. Bosnya itu Tuhannya aja nggak jelas. Borok-borok mau mengamalkan, tapi hidupnya kaya raya, serba ada, mewah. Itulah rahasia Allah. Yang membedakan cuman keberkahannya kok. Emang kadang-kadang begini, kalau orang beriman tuh ngeluh, ya Allah susah betul hidup. Yang beriman tapi melarat ya, susah betul hidup. Ingat hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Jadi nggak apa-apa lu sengsara di dunia, yang penting akhiratnya masuk surga. Pelipur lara kan? Subhanallah, pelipur lara. Walaupun saya pengennya orang Islam tuh kaya semualah. Karena kalau bapak-bapak kaya bisa nyumbang masjid kan? Bisa nyumbang pondok pesantren, bisa ngasih fakir miskin, bisa bantu keluarga. Kalau kata Gus Baha, orang beriman itu baiknya kaya. Karena dengan kaya, dia jadi mudah menolong saudaranya. Dia mudah dalam beribadah. Tapi kalaupun tidak kaya, ketemu yang melarat tadi, tapi rajin ibadah, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Enggak usah khawatir, enggak dapat di dunia, dapat di akhirat nantinya. Allahumma amin. Jadi sekali lagi, rezeki itu bagian. Ustadz, tapi kan harus ikhtiar. Ikhtiar itu kewajiban saja. Kita ini gini Pak, salah mengartikan hadis. Salah mengartikan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ini ayatnya, kalau terjemahan kayak gitu matre bener kita ini Pak. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Matre banget bener. Berarti sebetulnya orang harus ikhtiar dengan cara apapun agar berubah. Padahal tidak, itu mempertuhankan ikhtiar namanya. Tapi ayat itu pemahamannya begini, kan ada 2 kali ma. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Kan tidak akan merubah apa-apa. Biqaumin akan suatu kaum. Hatta yughayyiru sehingganya kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, pertama, kedua itu beda. Yang pertama itu apa? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah rahmat dan berkahnya kepada suatu kaum, suatu bangsa, sehingganya kaum itu merubah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin baik. Sesungguhnya Allah tidak akan turunkan berkah kepada bangsa kita sebelum kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu maksudnya. Korelasinya ke surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dicurahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi ikhtiar bukan menentukan. Ikhtiar itu adalah proses sebagai sebuah kewajiban. Kayak orang sholat tadi. Apakah orang sholat pasti kaya? Belum tentu. Tetapi sholat adalah kewajiban. Karena sholat, kalau tidak sholat berdosa. Sama kayak bekerja. Apakah orang bekerja pasti kaya? Belum tentu. Tapi bekerja adalah kewajiban. Kalau nggak bekerja berpangku tangan, nanti berdosa. Sederhana sekali cara memahaminya. Baik, sampai di sini dulu kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustaz, mengenai ikhtiar berusaha, apakah sering kita dengar sesuatu itu tergantung dengan ikhtiar dan doa? Apakah doa itu bukan termasuk dari ikhtiar? Kemudian yang kedua, apakah apabila kita menjalankan satu ikhtiar, misalkan dengan cara misalkan memperbanyak istighfar ataupun
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, begini. Setelah kita memahami Allah sebagai subjek utama, pelaku utama dalam menentukan rezeki, nah, sudah mantep nih Pak. Pokoknya yang saya dapat sekarang itulah bagian saya. Yang kurang dari saya kasih, berbagi namanya kan. Yang lebih dari saya nggak iri, karena itu sudah bagian masing-masing. Kemudian sudah percaya, berbaik sangka dengan Allah, husnudon, dan yakin mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Baru nanti ada usaha bagaimana caranya agar Allah merubah takdirnya, kalau buruk atas kita, menjadi takdir yang baik. Kayak doa gini, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih di bumi, turun, keluarkan. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Kalau masih jauh, dekatkan, dan lain sebagainya. Kita ingin begitu. Ya nggak munafik lah Pak. Ya kalau bisa jangan segini amat, ya Allah, tambahin gitu. Kan pengen seperti yang saya katakan tadi Pak, kalau boleh milih-milih kaya kita. Jangan milih miskin. Minimal kaya, kalau bisa kayak Sule lah ya. Biar bisa dapat bini cantik kalau duda ya Pak ya. Jadi pengen kaya kita kalau maunya kita. Nah, ada nggak caranya gitu? Tetap Allah yang merubah takdirnya, tetap Allah yang menentukannya, tapi ada caranya. Tapi caranya ini sekali lagi jangan jadikan tujuan, hanya lantaran. Jadi seandainya kita sudah lakukan ternyata tidak terkabulkan, jangan ngambek sama Allah, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik. Kenapa caranya? Caranya ikhtiar tadi, terus bekerja sampai tamam. Jadi kalimatnya apa? Kalau di surah Al-Insyirah itu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ikhtiar itu begitu. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan sesungguhnya pasti ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, selesai dengan satu kerjaan ini, jangan berleha-leha, lanjutkan ikhtiar berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Masalah hasil serahkan pada Allah. Itu satu ikhtiar. Iya, kalau cuman di rumah, bener kata Ustadz Parman, rezeki Allah yang takdirkan, ya udah gua tidur aja di rumah, ngarap rezeki datang, ya nggak bisa lah. Tetap harus ada lantaran kok. Kan ada hadisnya, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Seandainya kalian semua tawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Seperti burung Pak, burung nggak pernah cemas, makanya burung nggak ada yang kena penyakit asam lambung, karena burung nggak takut nggak makan. Makanya zaman sekarang Pak, gara-gara COVID, penyakit gas asam lambung meningkat. Silakan disurvei, kematian paling banyak kematian gara-gara gas asam lambung. Karena apa? Karena nggak tawakal. Karena ngapa? Banyak pikiran. Penyebab penyakit bukan makanan tapi pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka kita berhentilah ngutang-ngutang itu Pak. Yang masih punya utang lunasin dulu tapi ya. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Tapi ingat apa kata Nabi di ujung? Burung berangkat dari sarang dengan perut lapar, pulang dengan perut kenyang. Artinya walaupun burung tawakal, burung juga mesti mabur. Itulah kita. Walaupun kita tawakal, ya mesti mabur juga lah Pak ikhtiarnya. Satu ya. Dua, biar Allah merubah takdir, doa. Seperti yang ditanyakan Pak Ustadz Haji Nopri Suroso. Doa. Kita berdoa kepada Allah. Karena begini, inna rabbakum hayyun karimun. Allah itu maha pemalu. Allah itu maha luas anugerahnya, maha mulia. Yastahyi min abdihi
Idza rafa'a ilaihi yadaihi ayuraddahu masifran. Allah malu dengan hambanya. Kalau hambanya sudah nada tapi enggak Allah kabulkan, ditolak doanya dengan tangan hampa, luar biasa. Doa aja, Pak. Jangan dikit-dikit, ge. Ya Allah, minta rezeki 1 juta aja, dikit amat. Ya Allah, minta rezeki yang banyak, kalau bisa 1 triliun. Gitu, ge, Pak. Allah Maha Kaya kan? Allahul Ghani. Doa itu harus terus terang sama Allah ya, Bu ya. Ya Allah, saya nggak mau suami saya kawin lagi, padahal dia tuh jelek ya Allah. Terus terang aja. Kok laku ya, misalnya umpama ya, Bu ya. Kalau dia kawin lagi nanti anak-anak saya gimana? Rumah tangga berantakan. Detilin doa. Begitupun bapak-bapak, ya Allah, minta saya rezeki yang banyak. Karena saya punya orang tua, harus saya nafkahi ya Allah. Punya saudara-saudara yang susah. Detilkan. Panjang gak apa-apa doa itu. Allahu Akbar, Allah Maha banyak karunianya. Jangan sampai berdoa begini, Pak. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Malas betul Allah mengabulkan doa itu, Pak. Malas betul. Atau jangan pula begini doa, ya Allah, kasih saya rezeki dikit aja jadilah. Jangan deh, Pak, yang banyak minta tuh. Atau begini, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Jangan begitu, insyita. Kalau engkau ingin tuh jangan, nggak boleh. Berdoa tuh berdoa saja. Nah kalau bisa doa 5 waktu belum makbul juga doa tahajud. Doa tahajud sambil nangis kalau bisa. Kalau nggak bisa nangis, paksakan nangis. Asal jangan kayak teman haji saya, Pak. Kan sekamar kita 4 orang. Jam 12 bangun, kan ngeganggu. Kata saya, Pak Haji, nanti tahajud mah sekarang masih tengah malam, belum sepertiga yang terakhir, nggak bisa tidur, kata dia. Dia mandi, jebar-jebur, kemudian bikin kopi, sholat tahajud. Sholat paling berapa rakaat, nangis dia, Pak. Berdoa itu, ya Allah, nangis berlinangan air mata. Tapi kan ngeganggu kita yang tidur. Suaranya nyampe ke kuping kita juga. Di tengah-tengah nangis dia ngambil kopi, nyeruput kopi, seruput. Terus doa minta lagi, nangis lagi, seruput. Jadi kita bertiga jadi ketawa semua, nggak jadi tidur. Akhirnya tahajud semua akhirnya. Kata saya, Pak Haji, malaikat nggak kabulkan. Allah nggak kabulkan begitu, bingung malaikat. Ini orang mau nangis, apa mau nyeruput kopi, kan begitu ya. Mana nyeruputnya pakai bunyi lagi. Subhanallah. Doa yang serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa. Saya tambahkan dikit lagi. Selain doa, ada lagi apa? Sedekah. Kan sudah disebutkan dalam surah At-Talaq itu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang sempit rezekinya, mentok. Sana mentok, sini mentok, situ mentok. Yang bakal dapat malah hilang, Pak, diserobot orang. Ingat, sedekah, infak. Nanti rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Berbakti sama orang tua. Itu juga bagian cara Allah Subhanahu wa taala merubah takdir yang baik buat kita. Kemudian yang berikutnya lagi salat, ya salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Termasuk juga tadi mengamalkan istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah berikan kepadanya solusi atas kesulitan dalam hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa min kulli hammin farha, kesedihannya pun diganti dengan gembira. Ini terbukti nyata, Pak. Teman saya Melti namanya ya, pokoknya gitulah namanya. Jadi dia sudah 10 tahun nggak punya anak. Ikhtiar dokter udah banyak, dukun sudah, herbal sudah konsumsi semua. Yang katanya hebat, Pak, yang mahal-mahal berkarung-karung. Terakhir pasrah, ya Allah, duit udah banyak habis. Dokter sudah mau bayi tabung nggak sanggup. Herbal juga begitu, pasrah. Minum madu juga udah banyak, pasrah. Pasrah mengamalkan istighfar 500 kali sehari. Istighfar. Cuman astagfirullahaladzim. Yang pendek aja. 500 kali sehari. Mengamalkan istighfar tanpa dokter, tanpa halal, tanpa madu.
pasrah, hamil, langsung anak kembar, laki perempuan begitu lahir Pak. Allahu Akbar. Enggak punya keturunan, nasab kembar, langsung anak kembar. Itulah keajaiban istighfar. Kadang-kadang kita mentok semua, kembalinya ke sana. Tapi ingat, itu bukan penentu. Saya ambil sederhana, ini panjang jawabannya Pak Haji, nggak apa-apa ya. Ada takmir masjid, namanya Pak Haji Markan lah ya. Begitu keluar masjid, ketemu tukang semir. Pak, nyemir? Iya. Nyemir di masjid kok nggak sholat? Iya, lagi males. Bapak rezeki sehari berapa nyemirnya? 10.000. Bapak sholat. Kalau bapak sholat, rezeki nanti Allah tambah. Mikir tukang semir ini. Benar juga kata Pak Haji Markan. Besok Pak Haji saya sholat kata dia. Sholat dia besok Pak. Berangkat ke masjid, sholat. Tapi masih nyemir. Dapatnya cuma 5.000, turun, nggak 10.000 lagi. Hari kedua nyemir 5.000 lagi. Pikir dia, sabarlah. Mungkin ini ujian, namanya baru tobat. Hari ketiga nyemir, nggak laku sama sekali. Temulah Pak Haji Markan, kata Pak Haji Markan, gimana Pak? Lancar nyemirnya, rezekinya? Kata tukang semir, berhenti gua sholat Pak, kata dia. Gara-gara sholat gua nurun rezeki, malah nggak dapat sama sekali. Allahu Akbar. Karena tadi ingin instan kan, jangan langsung begitu. Jadi demikian. Baik, masih ada? Silakan Pak Haji. Ya. 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 Hukum asuransi mubah, boleh. Asuransi itu mubah, jadi boleh hukumnya. Dan orang yang meninggal hutangnya sudah terasuransikan, maka lunas hutangnya. Jadi tidak dianggap berhutang lagi. Jangan sekali-kali dibayar ya Pak. Kalau kita bayar malah jadi kezoliman. Karena hutang yang sudah diasuransikan dibayar oleh perusahaan asuransi. Itu namanya hiwalah tadi Pak. Sudah ditanggung hutangnya. Kalau kita bayar, masuk kantong pribadi orang itu. Karyawan banknya cair mereka. Ya udah Pak, tahu beres, pokoknya utang Bapak lunas. Kita bayar tuh 50 juta. Itu zalim malahan. Mengajarkan kezaliman kepada yang bersangkutan. Karena sudah dibayar oleh asuransi. Tidak apa-apa. Makanya bapak-bapak yang berhutang di bank atau nyicil mobil atau rumah, saya sarankan ambil asuransinya. Agar tidak mewariskan hutang kepada anak cucu. Agar tidak jadi beban ketika menghadap Allah Ta'ala. Ambil asuransinya. Uang nambah dikit kok, biayanya nggak apa-apa. Tapi aman. Begitu kita meninggal, bebas kita dari hutang. Anak cucu nggak nanggung hutang. Bu, kalau suami nyicil mobil, suruh asuransi ya Bu. Mengambil mobilnya baru sebulan, suami mati. Alhamdulillah. Maaf. Innalillah dulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru alhamdulillah. Lunas mobil ya. Subhanallah. Enak kan? Dihiwalah namanya. Tidak apa-apa. Baik, masih ada? Ya, silakan Mas. Betul. Maut ya Pak? Iya. Rezeki sama maut itu kalau saya ngambilnya sama. Saya megang ajaran guru saya namanya Kiai Romdon. Man, kalau kamu ingin hidup tenang, mati sama rezeki itu sama. Kamu nggak usah cari mati, jadi ya kan gitu. Kamu juga nggak bisa lari dari mati. Itu takdir Allah. Sekaligus saya ingin tegaskan, bukan COVID yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu adalah ajal. Betul nggak Pak? Karena yang sehat walafiat juga nggak kena COVID mati juga kok. Ada yang kesenggol sepeda juga mati kan. Cuman kesenggol sepeda. Ada yang mobilnya sampai remek Pak, kecelakaan di jalan tol, orangnya sehat aja. Jadi penyebab kematian adalah ajal. Sama kayak rezeki juga begitu. Tetapi apakah itu masih bisa berubah? Masih bisa. Tapi Allah yang merubah, bukan kita. Makanya boleh Allahumma tawwil umurona. Ya Allah, panjangkan umur saya. Boleh berdoa.
Allah menilai nantinya. Waduh, Pak Markan baru jadi ketua takmir, kata Allah. Kalau matiin sekarang tanggung lagi. Nanti dulu umpama Pak, panjangin umurnya ada. Parman ini lagi dibutuhkan betul dakwahnya. Kalau mati sekarang kemudahan, misalnya Pak, Allah yang maha tahu. Ntar saja dipanjangan umur. Ada juga orang itu yang mestinya panjang umur jadi pendek. Waduh, soleh dia ini. Kalau dipanjangin umurnya takut dia berbuat macam-macam. Ya karena Allah yang maha tahu kan apa yang bakal terjadi gitu. Maka dimatikan oleh Allah Ta'ala. Itulah takdir. Kayak Uje itu wafat di usia 40 tahun. Itulah takdir dari Allah. Tapi wafat dalam keadaan banyak orang yang memuliakannya. Banyak orang yang mendoakannya. Nah, ini rahasia takdir. Seperti Nabi Khidir ngajarin Nabi Isa itu. Ada bayi, dibunuhnya. Kata Nabi Khidir, ngapa dibunuh? Ini kan gak punya dosa. Kan udah tak omongin, kata Khidir. Lu gak boleh protes. Kamu belajar sama gua. Ini belajar takdir, Pak. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, anak ini kalau besar jadi ahli maksiat. Soal saya dikasih gambaran oleh Allah, anak ini kalau sampai dewasa dia jadi ahli maksiat dan dia bakal masuk neraka. Daripada dia masuk neraka, tak duluin aja lah, tak matiin. Subhanallah. Jadi sebegitunya Pak. Jadi ya, Nabi Khidir melakukan itu kan atas perintah Allah, bukan inisiatif sendiri. Tapi itulah cara Allah mengajarkan takdir kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya usia manusia boleh jadi Allah pendekkan, diubah dari skedul sebelumnya, boleh jadi Allah tambah. Bahkan ada Pak ahli maksiat panjang umur. Saya ngeliat ahli maksiat panjang umur. Udah maksiat jahat orang ini. Kerjaannya kalau ngopi itu kopi dingin. Kalau kita kan kopi panas, dia kopi dingin, minuman keras, pagi siang sore. Jadi kalau kambing masyarakat masuk ke kebun dia, padahal kan cuma makan rumput. Kambingnya ditangkap semua, dia sembelih. Masyarakatnya dipanggil, dia denda. Udah kena denda, kambing hilang. Orang nggak berani ngelawan, dibacok sama dia. Nah kakak saya beli kebun sama dia, beli kaplingan gitu ya, beli kaplingan tanah. Begitu mau dibangun oleh warga yang beli kaplingan, saya cuman jual tanahnya, nggak jual pohon-pohonnya, kata dia. Makanya kalau mau nebangin pohon, bayar lagi, double bayarnya. Nah saya herannya orang kayak gitu kok panjang umur, kapan matinya orang satu itu? Nggak mati-mati Pak. Nah ada yang kayak gitu. Mengapa? Ada rahasianya. Dalam kitab disebutkan begini. Nanti di akhirat dia minta surga nih orang. Ya Allah minta surga. Nggak ada, kata Allah, kamu zalim. Mampir dulu kamu dalam neraka, lama, kata Allah. Lu ngapa ya Allah? Kamu bermaksiat. Saya nggak sempat taubat ya Allah. Mestinya umurmu cuma 40 tahun. Karena engkau maksiat aku tunda 5 tahun jadi 45. Kalau kamu bertobat, aku tunda jadi 50. Belum taubat juga. 60, 70, 80, 90 tahun. Itu Pak, sampai umur 90 tuh masih kayak gitu kelakuannya. Orang mau ninju sekali tinju mati. Pikir orang jangan mati di tangan kita, di malaikat Israel aja. Subhanallah, artinya memang kadang-kadang Allah yang maha tahu siapa yang dipanjangkan umurnya, siapa yang dipendekkan. Tapi kita boleh minta pada Allah, minta panjang umur boleh. Tapi ingat Pak, kita panjang umur bukan karena kita pandai menjaga kesehatan, tapi kita panjang umur karena dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Jadi jelas. Masih ada? Cukup? Jadi sekali lagi yang terakhir ingin saya tegaskan, memahami takdir. Kita panjang umur bukan karena sepandai-pandainya kita menjaga kesehatan. Dan kita menjaga kesehatan bukan biar nggak mati. Tak ulang lagi Pak. Kita menjaga kesehatan bukan biar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau sakit kan gak enak. Minum kopi manis takut, makan banyak takut, minum teh manis takut, kan begitu. Makan santan takut, sambal takut. Bayangkan Pak, ada orang melarat, rumahnya geribik, lantainya tanah, sekali makan 3 piring. Sayurnya nangka disanten, sambal terasi, ikan asin sepiring, lalapnya pete, jengkol, jaling, nggak apa-apa, nggak ngaruh.
Habis makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras ngisep Samsu. Mantap, luar biasa ya. Artinya memang asyihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Satu informasi lagi ya Pak, kita gerakan sedekah 1000 sehari dan Yayasan Al-Ikhlas Babu Salam sedang membangun pondok pesantren di Sukadanaham, Tanjung Karang Timur. Pondok pesantren ini pondok tahfiz sekaligus alim, menampung anak-anak kita nantinya kalau sudah jadi, sekaligus juga para duafa yang akan kita gratiskan sampai sarjana nantinya. Mudah-mudahan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.